Anak laki-laki karena tidak ingin pergi sekolah, lagi meminta ayahnya mengubahnya menjadi sapi, sehingga ia bisa tidur sepanjang hari. Sangat cepat, ia terkabul. Tak lama kemudian, ayahnya pergi ke gunung untuk menebang kayu. Menemukan sapi emasnya tergeletak di pinggir jalan, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah anak kandungnya. Ia juga tidak berpikir panjang, memukul bokong sapi beberapa kali, mendesaknya untuk segera pulang ke rumah. Pagi buta keesokan harinya, ayah membawa sapi emas ke ladang untuk bekerja, tetapi menemukan rumput di palungan masih utuh tidak berkurang. Sapi emas sambil memanggil ibu, sambil menangis meminta ingin pulang untuk tidur lagi, sementara anak kandung lainnya sedang bersiap-siap pergi sekolah. Sapi emas melihat senyum puasnya, mulai merasa menyesal, tetapi sekarang dengan identitas ini, ia hanya bisa menggigit gigi dan bekerja. Tanpa diduga, sebagai seekor sapi, di pagi hari ia dimaki dan dicambuk sambil membajak ladang. Di siang hari menarik kayu dengan berat ke pasar, dan di sore hari harus menggunakan uang dari penjualan kayu untuk membeli barang bawa pulang. Seharian bekerja keras membuat kaki anak itu lemas, terjatuh tersungkur, dan seluruh muatan barang berhamburan. Untung ayahnya tidak terluka. Sayangnya semua usaha seharian menjadi sia-sia. Malam hari, anak sapi kuning ingin kembali ke kamar lama, tetapi ditarik kembali oleh ayahnya ke kandang. Anak laki-laki itu diam-diam masuk ke gubuk jerami, saat melihat ibunya membawa sekoci makanan dan menuangkannya ke palungan. Anak itu terisak tanpa henti, lalu terjatuh ke tanah sambil menangis. Anak itu menyalahkan ibunya. Mengapa ia tidak mengenali anak kandungnya sendiri? Ayah yang tidak tahu apa-apa hanya bergumam. Jika sapi kuning terus seperti ini, maka harus dijual saja. Pagi hari berikutnya, anak laki-laki itu diusir ke ladang untuk membajak sawah. Karena ia masih tidak mau makan, ia cepat ambruk ke tanah. Ayah itu memaki dan mencambuk istrinya. Hati ini sakit tak tertahankan, anak sapi kuning besar yang ia pelihara sejak kecil datang untuk menghalangi. Jangan pukul lagi, khawatir bahwa sapi emas bisa sakit. Ayah segera berlari untuk memeriksa setelah mendengar. Dia berpikir harus segera menjual sapi emas. Sapi emas sudah pingsan, tidak tahu keputusan ayah, hanya bisa menangis tanpa henti. Pagi berikutnya, dia dibawa ayah pergi dari pagi. Sampai di rumah jagal di desa, anak laki-laki melihat sapi-sapi yang diangkut dibunuh di depannya. Dia menyadari bahwa dia akan segera dibunuh. Sambil menangis, dia sangat memohon kepada ayah untuk tidak menjualnya. Aku adalah Bang Cete, anak laki-laki ayah. Tetapi di mata ayah, dia hanya sapi emas yang tidak bisa bekerja. Bang Cete tidak ingin mati seperti itu, jadi dia melepaskan kendali dan mengejar ayah. Ayah sama sekali tidak tahu, terkejut melihat sapi emas mengejarnya. Dia berkata, "Aku telah menjualmu." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara orang memanggil untuk menangkap sapi dari belakang. Sapi emas tahu bahwa ayah tidak dapat menyelamatkannya, lalu melarikan diri dengan panik. Anak laki-laki berjalan cepat, melintasi desa, mengikuti aliran sungai kecil yang dikenal. Berlari lurus ke lereng gunung, untuk mencegah penduduk mengejar. Anak itu terjatuh di dekat pohon besar di pinggir jalan untuk menghindari jalan. Dalam momen kekacauan, dia berbaring istirahat di tempat yang biasa dia mainkan saat kecil. Pada saat itu, dia menyadari dengan dalam bahwa menjadi sapi itu sibuk dari pagi hingga malam. Jika tidak bisa bekerja lagi, akan dibawa ke rumah jagal. Sementara orang tua memperlakukan dirinya dengan baik, dia malah tertidur di kelas. Sering bolos sekolah, bahkan mengira menjadi sapi adalah kebahagiaan tertinggi. Memikirkan hal ini, air mata mengalir, penyesalan yang dalam. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang dari kaki gunung. Dia segera berdiri dan berlari ke puncak gunung. Sambil berlari, dia merasa menyesal karena tidak menyadari pentingnya. Dia memohon kepada Tuhan untuk memberinya satu kesempatan. Namun pada akhirnya, dia tidak punya jalan lagi untuk melarikan diri. Sebuah jurang dalam yang tidak bisa dilalui menghadang di depan. Penduduk di belakang memegang tongkat dan tali mengelilingi.